Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita ketemu lagi dalam mata kuliah Hukum Pemerintahan Daerah. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang otonomi daerah. Nah, sebelum kita membahas tentang otonomi daerah, kita akan mereview dulu materi sebelumnya, apa yang dimaksud dengan pemerintahan daerah itu sendiri. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem NKRI menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam Undang-Undang Dasar dijelaskan di pasal 18 ayat 5 bahwa pemerintah daerah menyelenggarakan otonomi yang seluas-luasnya berdasarkan atau menurut Undang-Undang Dasar. Kemudian, siapa yang disebut dengan pemerintah daerah ini? Tadi sudah saya sampaikan bahwa pemerintahan daerah adalah pemerintah daerah dan DPRD atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pemerintah daerah adalah kepala daerah, jadi unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang ada di daerah adalah kepala daerah. Itu unsur pertamanya. Unsur yang kedua adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Jadi DPRD atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini dalam pemerintahan daerah tidak berdiri sendiri, tapi merupakan unsur dari penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kemudian untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah itu, maka kita mengenal adanya otonomi daerah. Di Indonesia, otonomi daerah ini atau penyelenggaraan pemerintahan daerah secara otonomi sudah ada sejak pasca reformasi. Pasca reformasi, kita mengenal adanya sistem pemerintahan di pusat dan sistem pemerintahan yang ada di daerah. Yang sebelumnya pemerintahan itu terpusat atau sentralistik. Otonomi daerah atau otonomi berasal dari bahasa Yunani, auto dan nomos, autonomi. Auto atau oto artinya sendiri dan nomos artinya aturan atau undang-undang. Jadi otonomi adalah pengundangan sendiri atau pengaturan sendiri. Siapa yang mengatur sendiri? Daerah. Maka disebut dengan otonomi daerah. Daerah mengatur sendiri apa yang menjadi urusannya. Itu arti dari otonomi daerah berdasarkan asal bahasanya. Kemudian otonomi daerah juga dikenal di Undang-Undang Pemerintahan Daerah, di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang diubah terakhir dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 yang di dalamnya bahwa otonomi daerah itu memuat hak, wewenang, dan kewajiban dari daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan dari masyarakat setempat. Jadi kepentingan dari masyarakat yang ada di daerah tersebut diatur tersendiri oleh pemerintah daerah dalam kerangka NKRI. Jadi meskipun pemerintah daerah ini ada mengatur urusannya sendiri, punya hak, punya wewenang, punya kewajiban, tapi masih dalam kerangka NKRI. Itulah yang dinamakan negara kesatuan. Sebagaimana dinyatakan dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar bahwa Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Nah, tadi daerah otonom, dalam melaksanakan otonomi daerah, ada daerah otonom. Siapa daerah otonom? Daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah. Sebagaimana daerah, bahwa daerah itu punya batas-batas wilayah. Begitu juga daerah otonom. Daerah otonom ini adalah kesatuan masyarakat hukum yang punya batas-batas wilayah, yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan dari masyarakat yang ada di daerah tersebut berdasarkan aspirasi dari masyarakat dalam sistem NKRI tadi. Kemudian jenis dari otonomi ini ada 3. Yang pertama adalah otonomi material. Otonomi material adalah urusan yang diserahkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah tadi diperinci secara tegas, pasti, dan limitatif atau diberi batas-batas. Biasanya otonomi material ini diserahkan oleh pemerintah pusat ke pemerintah daerah
melalui undang-undang pembentukan daerah yang bersangkutan. Jadi dalam undang-undang pembentukan daerah yang bersangkutan itu di dalamnya memuat juga mengenai urusan-urusan apa yang menjadi wewenang dari pemerintah daerah tersebut atau menjadi urusan dari daerah tersebut secara rinci, tegas, dan ada batas-batasnya. Kemudian yang kedua adalah otonomi formil atau otonomi formal. Otonomi formal ini adalah urusan yang diserahkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah tanpa dibatasi. Jadi tidak ada batas-batasnya. Daerah punya kebebasan untuk mengatur dan mengurus apa yang menurut daerah menjadi kepentingan daerah. Nah, di otonomi formal ini nampak apa saja yang menjadi ciri khas dari setiap daerah, maka daerah bisa menjadikannya sebagai sebagai usulan urusan atau menjadi wewenang dari daerah tersebut. Jadi yang menentukan otonomi formal di sini yang punya peran banyak adalah pemerintah daerah. Berdasarkan apa? Berdasarkan aspirasi dari masyarakat, berdasarkan kepentingan daerah dan masyarakat setempat. Nah, di otonomi formal ini dikecualikan untuk urusan yang telah diatur oleh undang-undang atau peraturan yang lebih tinggi tingkatannya. Jadi, pemerintah daerah bebas mengatur urusan apa saja yang masuk ke di dalam otonomi formal ini, kecuali urusan yang memang sudah ada dalam undang-undang kah atau dalam peraturan-peraturan yang lebih tinggi. Jadi peraturan-peraturan yang berada di atas peraturan daerah, misalkan peraturan menteri, PP, atau peraturan yang lain. Jadi otonomi formal ini murni ciri khas yang ada di daerah A atau di daerah B. Jadi kalau sudah ada di daerah A, otonomi ini atau urusan ini ada di daerah A, belum tentu urusan ini ada di daerah B. Dan tidak diatur oleh peraturan lain yang lebih tinggi. Kemudian yang ketiga adalah otonomi real atau otonomi yang nyata. Otonomi real ini kombinasi dari otonomi material dan formal. Jadi pemerintah pusat menentukan urusan-urusan yang dijadikan pangkal untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah atau dari unsur material tadi. Kemudian setiap daerah kapanpun bisa meminta tambahan urusan kepada pemerintah pusat untuk dijadikan urusan rumah tangga dari pemerintah daerah. Jadi otonomi real ini yang senyatanya dilaksanakan di Indonesia, kombinasi antara apa yang sudah diatur oleh pemerintah pusat, dinyatakan pemerintah pusat dalam undang-undang pembentukan daerah. Jadi setiap daerah itu dibentuk berdasarkan peraturan karena kita sebagai negara hukum. Nah, dalam undang-undang pembentukan daerah itu di dalamnya memuat unsur material tadi atau yang masuk dalam ranah otonomi material yang sudah dinyatakan oleh pemerintah pusat. Yang sebagian besar sama antar setiap daerah, kecuali untuk daerah-daerah khusus. Kemudian dalam berjalannya waktu, jadi kalau otonomi real ini karena komponennya ada material dan formal tadi, dalam berjalannya waktu, daerah atau pemerintah daerah bisa menambah urusan untuk dijadikan urusan pemerintah daerah dengan mengusulkan kepada pemerintah pusat. Ini tiga tadi adalah jenis-jenis dari otonomi daerah. Kemudian nilai dasar apa yang ada dalam otonomi daerah? Jadi otonomi daerah yang dilaksanakan di Indonesia ini mengandung tiga nilai dasar. Yang pertama adalah kebebasan. Kebebasan dalam hal pemerintah daerah maupun masyarakatnya bebas dalam mengambil tindakan dan kebijakan untuk memecahkan masalah yang ada di daerah. Jadi setiap permasalahan yang ada di daerah itu diselesaikan oleh pemerintah daerah bersama masyarakat. Jadi dalam pelaksanaan otonomi di sini tidak hanya pemerintah daerah yang berperan, tapi menuntut partisipasi aktif dari masyarakat di daerah tersebut. Maka nilai dasar yang kedua adalah partisipasi. Jadi masyarakat berperan aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan kebijakan publik yang ada di daerah. Kebijakan publik di sini bisa berupa peraturan daerah maupun
keputusan dari bupati sebagai pelaksana dari peraturan daerah. Dalam partisipasi ini, di dalam perencanaan, dalam proses perencanaan, masyarakat berperan aktif ikut serta dalam merencanakan atau menyusun rencana dari kebijakan di daerah tersebut. Kenapa? Karena yang tahu kondisi di masyarakat itu, kondisi yang ada di daerah itu, selain pemerintahnya adalah masyarakatnya, yang langsung bersinggungan dalam aktivitas kesehariannya. Maka menuntut peran aktif dari masyarakat. Kemudian juga dalam pelaksanaannya, jelas dalam pelaksanaan kebijakan di daerah, tentunya peran dari masyarakat atau yang melaksanakan kebijakan di daerah pasti akan bersinggungan dengan masyarakat, utamanya untuk pelayanan publik. Kemudian pengawasan. Nah, pengawasan ini mungkin kalau secara awam masyarakat umum berpendapat bahwa yang mengawasi kebijakan publik ini ya hanya pemerintah, ya hanya DPRD, atau ya mungkin kalau sampai ke ranah hukum pengadilan hanya hakim-hakim, hanya lembaga peradilan. Senyatanya tidak, masyarakat pun punya andil dalam mengawasi kebijakan publik. Bagaimana bentuk pengawasan dari masyarakat ini? Pengawasan terhadap kebijakan publik yang dilakukan oleh masyarakat bisa dari kalau tadi dari sejak pembentukan peraturan atau dalam perencanaan, itu masyarakat berperan. Jadi setiap peraturan daerah itu harus disampaikan ke masyarakat atau public hearing ke masyarakat, agar masyarakat tahu, oh pemerintah saya ini punya rencana selama 5 tahun ke depan akan mencanangkan kegiatan A, B, C, D. Kemudian siapa yang melaksanakan? Yang melaksanakan pemerintah bersama dengan masyarakat. Karena masyarakat yang akan menerima pelayanan. Kemudian mengawasinya dengan apa? Pengawasan ini wujud partisipatifnya bisa dari hal yang paling ringan. Misalkan masyarakat mengawasi kalau di pemerintahan daerah, di pemerintah daerah itu ada unsur yang paling ujung bahwa adalah pemerintah desa. Di setiap desa, kalau sekarang karena banyak anggaran yang sampai ke desa, maka di setiap desa ini ada pengelolaan, orang-orang pinter itu juga ada di desa. Mereka mengawasinya dengan apa? Oh, kok ini kebijakan yang tadi direncanakan ini ternyata pelaksanaannya tidak sesuai. Contohnya, ini yang berkaitan dengan pemerintahan daerah atau kebijakan daerah. Kok pelaksanaannya berbeda? Apa yang bisa saya lakukan? Kalau misalkan ini berkaitan dengan pelayanan umum, maka bisa mengadukan ke pemerintah daerah juga. Atau kalau meskipun pemerintah daerah, tapi ternyata kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah ini melanggar hak seseorang. Melanggar hak seseorang, di mana hak itu diberikan oleh Undang-Undang Dasar atau disebut dengan hak konstitusional. Maka boleh dari masyarakat itu mengadukan. Kalau sudah tidak bisa diadukan ke pemerintah daerah, ke komponen dari pemerintah daerah, bisa diadukan ke pemerintah pusat. Melalui apa? Kalau yang dicederai adalah hak konstitusionalnya, maka ke Mahkamah Konstitusi. Itu wujud partisipasi pengawasan terhadap kebijakan publik. Atau yang lebih contoh lainnya, masyarakat bisa mengawasi atau menilai kebijakan dari pemerintah daerah atau kebijakan publik yang dilaksanakan di daerahnya dengan menulis di media massa sebagai sarana kontrol. Bahwa oh pemerintah daerah A ini ternyata dalam kebijakan pengelolaan sampah misalkan. Dalam kebijakan pengelolaan sampah ternyata sudah merugikan masyarakat di lingkup yang berdekatan. Itu salah satu contoh. Menulis di media massa, karena kita sekarang Indonesia ini sudah ada kebebasan pers. Jadi setiap orang pun bebas menyampaikan pendapatnya di media, baik media elektronik ataupun media cetak. Kemudian
Yang ketiga adalah efektivitas dan efisiensi. Jadi, tujuan utama penyelenggaraan negara adalah memberikan pelayanan atau mewujudkan kesejahteraan rakyat. Salah satu caranya adalah dengan pemerintahan daerah, agar pemerintah pusat yang jauh dari masyarakat ini menyalurkan melalui pemerintah daerah yang lebih dekat dengan masyarakat, sehingga apa yang dibutuhkan oleh masyarakat itu bisa dipenuhi. Ini sebagai wujud efektivitas dan efisiensi. Nah, kemudian tujuan dari otonomi daerah, seperti yang sudah saya sampaikan sedikit sebelumnya, bahwa tujuan otonomi daerah ini adalah lebih ke pelayanan dan kesejahteraan dari masyarakat. Ujungnya dari pelaksanaan pemerintahan adalah ke kesejahteraan masyarakat, dari pelayanan yang semaksimal mungkin. Kemudian dari pemerataan, meskipun jaraknya jauh dari Sabang sampai Merauke dengan ratusan juta penduduk, tapi semuanya punya kesempatan untuk memperoleh kesejahteraan. Semuanya punya hak untuk memperoleh keadilan. Juga pemeliharaan hubungan yang serasi antara pemerintah pusat dan daerah. Ini juga dilaksanakan dengan otonomi daerah. Kemudian, selain itu tujuan dari otonomi daerah adalah untuk memberdayakan masyarakat, agar masyarakat berpartisipasi aktif tadi. Dan yang terakhir adalah meningkatkan kreativitas, kemudian peran dari masyarakat, dan peran fungsi dari DPRD. Kemudian asas otonomi daerah. Asas otonomi daerah ada 3. Yang pertama desentralisasi, yang kedua dekonsentrasi, dan yang ketiga tugas pembantuan. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang dari pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam NKRI. Kemudian dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang. Pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada gubernur dan atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. Yang ketiga adalah tugas pembantuan. Tugas pembantuan ini adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah. Nah, itu asas dari otonomi daerah. Kemudian, dalam pelaksanaan otonomi daerah, ada 3 asas. Ini yang juga dinyatakan dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Yang pertama adalah otonomi luas. Otonomi luas maksudnya kekuasaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan mencakup semua kewenangan, mencakup kewenangan di semua bidang, kecuali kewenangan yang oleh undang-undang sudah ditetapkan menjadi urusan pemerintah pusat atau tidak menjadi wewenang pemerintah daerah. Yang kedua adalah otonomi nyata. Kekuasaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan di bidang tertentu secara nyata ada dan diperlukan untuk tumbuh dan berkembang di daerah. Jadi senyatanya kekuasaan ini diperlukan agar daerah itu berkembang, agar daerah itu tumbuh. Kemudian yang ketiga, otonomi yang bertanggung jawab. Bahwa perwujudan pertanggungjawaban, jadi tadi daerah diberi hak dan kewenangan dari pemerintah pusat untuk melaksanakan urusan rumah tangganya sendiri. Wujud tanggung jawabnya apa? Wujud tanggung jawabnya adalah kewajiban dari daerah untuk mencapai tujuan dari otonomi yang dilaksanakan oleh daerah. Nah, dalam pelaksanaan otonomi daerah, Undang-Undang Pemerintahan Daerah menyatakan di sana ada prinsip-prinsip pelaksanaan otonomi daerah. Bahwasanya pelaksanaan otonomi daerah harus memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan, potensi, dan keragaman daerah. Karena keragaman daerah atau ciri khas daerah tadi berbeda-beda. Kemudian yang kedua, berdasarkan otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab. Nah, otonomi luas dan utuh ini diletakkan di pemerintah daerah kabupaten atau kota, sedangkan otonomi provinsi merupakan otonomi yang terbatas. Jadi kedudukannya pemerintah daerah provinsi ini berbeda dengan kedudukan pemerintah kabupaten kota. Jadi pemerintah kabupaten kota ini otonominya lebih luas dan utuh. Kemudian pelaksanaan otonomi harus sesuai dengan konstitusi. Jadi hubungan antara pusat dengan daerah atau hubungan antar daerah itu selaras dengan apa yang dinyatakan dalam konstitusi. Kemudian dalam melaksanakan otonomi daerah juga harus bisa meningkatkan kemandirian dari daerah. Bukan lantas malah membuat daerah ini semakin
manja dengan pemerintah pusat, tapi pemerintah daerah harus bisa lebih mandiri, harus bisa lebih kreatif mengembangkan inovasi dari daerahnya. Kemudian bisa meningkatkan peran dan fungsi legislatif daerah. Jadi DPRD itu bukan hanya labelnya saja ada DPRD, tapi adanya otonomi daerah ini diharapkan juga fungsi dan peran dari DPRD ini bisa lebih optimal, utamanya dalam fungsi anggaran dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kemudian yang terakhir, asas dekonsentrasi diletakkan pada provinsi sebagai wilayah administrasi. Nah, tadi yang di atas tadi bahwa pemerintah daerah provinsi ini sebagai wilayah administrasi untuk melaksanakan kewenangan pemerintahan tertentu yang dilimpahkan oleh pemerintah pusat kepada gubernur. Yang ini berbeda dengan otonomi di kabupaten atau kota. Sekian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.